israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita masih diizinkan untuk hadir kembali di sesi nasihat santri ini. Semoga semakin menjadikan wasilah kita semakin taat, semakin bertakwa kepada Allah, semakin dilapangkan hati kita untuk mudah merasakan nikmatnya, semakin dekat, semakin taat, semakin mesra hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, limpahan kita masih diizinkan untuk merasakan nikmatnya dalam bermajelis ilmu, nikmatnya kita masih menjalankan ketaatan dan dalam ibadah-ibadah kita. Maka mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan melantunkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dan semoga dengan senantiasa kita ittiba kepada beliau, salah satunya kita hadir istiqomah di masjid ini, hadir di sesi nasihat santri ini, Allah juga hadirkan istiqomahan itu. Salah satunya fadilahnya adalah itu lebih mulia daripada 1000 karomah. Kalau ma'unah saja, pertolongan Allah luar biasa yang kita harapkan dari wasilah iman dan amal solih itu belum mudah kita dapatkan. Tapi ketika kita bisa menjaga istiqomah dalam beribadah kepada Allah, kita dapatkan level di atasnya. Bukan hanya sekedar ma'unah, tapi mendapatkan lebih mulia daripada 1000 karomah. Dan karomah itu adalah pertolongan Allah yang hanya dihadirkan oleh Allah kepada para wali-wali Allah. Artinya dengan kita senantiasa istiqomah saja hadir majelis ilmu, keberkahannya itu Masya Allah luar biasa sekali. Dan Alhamdulillah hari ini kalau kemarin kita belajar tentang 3 nasihat utama wahyu Allah kepada Nabi Uzair alaihissalam. Yang kemarin juga kita bahas, nama Nabi Uzair itu disebutkan pula oleh Allah di dalam Quran surah At-Taubah ayat 30. Masya Allah, Nabi Uzair alaihissalam. Maka hari ini kita akan tambahkan levelnya atau dosisnya. Ibarat obat itu, kalau dosisnya semakin ditingkatkan maka semakin powerful. Nasihat yang pertama kemarin, firman Allah kepada Nabi Uzair yang pertama, masih ingat tentang apa? Nasihat yang pertama, ingat gak Mas Faruk? Kemarin masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih masuk. Ini masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Artinya mental nggak masuk sama sekali. Masih ingat yang putri kemarin? Nasihat yang pertama apa? Apa? Jika kau melakukan dosa kecil, jangan lihatlah tentang seberapa besar atau kecilnya sebuah dosa tersebut, tapi lihatlah zat yang kita durhakai, yakni siapa? Allah. Maka ketika kita semakin ingat dengan itu, kita akan terus berhati-hati dari dosa. Kita akan terus berhati-hati untuk senantiasa di zona ketaatan, di zona penuh dengan keajaiban. Kalau kita senantiasa masih saja menganggap ini kan yang kecil, ini kan yang ringan, justru bahkan Rasulullah pun pernah bersabda bahwa dosa kecil yang terus diulang-ulang itu sama halnya bernilai menjadi dosa besar. Hati-hati sekali. Sementara dosa itulah yang menjadikan batas, sekat, penghambat kita untuk semakin dekat dengan Allah. Dosa inilah yang sejatinya menjadikan perisai-perisai rezeki kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan,
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kerap kali seorang manusia itu terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Maka tibalah kali ini dosis penguat dari nasihat yang episode yang kemarin. Hari ini adalah tentang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang taat. Ya, tema kita hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang taat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min dzulil ma'siyati." Jadi man kharaja, barang siapa yang keluar atau barang siapa yang meninggalkan min dzulil ma'siyati, kehinaan dari maksiat, illa izzat ta'ati, kemudian menuju kepada kemuliaan taat, Allah akan limpahkan 3 hal. Jadi barang siapa yang keluar atau meninggalkan hinanya maksiat, kemudian dia berpindah menuju kemuliaan taat, maka Allah akan berikan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Ya, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Apa itu? Allah akan memberikan kecukupan kepadanya meskipun tanpa harta. Ini yang pertama. Jadi Allah akan melimpahkan kepada seorang hamba itu berbagai kecukupan. Pengen apapun tiba-tiba Allah hadirkan. Jadi beda antara Allah berikan kecukupan dengan Allah berikan keinginan, ini beda. Kalau orang-orang yang senantiasa taat, Allah akan senantiasa berikan kecukupan meskipun tanpa harta sekalipun. Maknanya apa di dalamnya? Ini juga bermaksud juga terkait dengan Allah senantiasa hadirkan hatinya itu yang penuh dengan lapang. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kekayaan yang sesungguhnya bukanlah tentang kaya harta benda, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah tentang kaya hati. Maksudnya adalah tentang kelapangan hati kita. Jadi yang pertama tadi fadilahnya, kalau kita meninggalkan kehinaan maksiat, kita menuju kepada kemuliaan taat, Allah akan memberikan kecukupan meskipun tanpa harta. Masya Allah. Jadi kalau pas kita lagi butuh, tiba-tiba Allah hadirkan. Pas kita pengen sesuatu, Allah hadirkan. Ya. Pernah enggak ngalamin seperti ini? Pengen sesuatu, baru dibatin, tiba-tiba Allah wujudkan, Allah ijabah. Kenapa? Karena di balik setiap prasangka itu adalah doa, dan setiap doa itu sejatinya Allah ijabah. Tapi seringkali kitanya saja yang memasang sekat, memasang perisai rezeki sehingga kita tidak mudah untuk segera terwujud. Tapi ingat batasannya, Allah itu akan senantiasa ijabah itu sesuai dengan kecukupan kita. Apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ini yang pertama. Kalau kita belajar dari yang pertama ini, Masya Allah ya, kita pun juga bisa belajar kisahnya dari Imam Ahmad ibnu Hanbal. Beliau ini adalah seorang imam mazhab yang terkenal dengan nama Imam Hambali. Beliau ini muridnya Imam Syafi'i ya. Imam Ahmad ibnu Hanbal ini asalnya adalah dari Basrah. Basrah itu kalau sekarang di daerah Irak, kota di daerah Irak. Pada suatu ketika Imam Ahmad ibnu Hanbal ini tanpa tahu asbabnya tiba-tiba ingin sekali safar ke Baghdad. Dan ketika beliau itu sedang safar ke Baghdad, Baghdad itu saat ini juga di Irak ya, ibu kotanya negara Irak. Saat beliau tiba di Baghdad, beliau bermaksud ingin sholat jamaah, sholat isya di sebuah masjid. Jadi Imam Ahmad ibnu Hanbal itu imam yang sangat masyhur sekali, hafal lebih dari 1 juta hadis. Bisa bayangkan? Ya, Masya Allah. Ini luar biasa. Nah, Imam Ahmad ibnu Hanbal ini ketika beliau sedang ya safar ke Baghdad, tidak ada orang yang mengenalnya. Karena di zaman itu ya orang-orang yang Masya Allah, orang-orang yang masyhur itu namanya itu langsung melegenda, cepat sekali langsung tersampaikan ke daerah-daerah meskipun belum terlihat wajahnya, fotonya. Jadi kalau disebutkan namanya adalah Ahmad ibnu Hanbal, semua orang langsung takdim sama beliau.
langsung memuliakan beliau. Tapi beliau ini tawadhu, tidak mau menunjukkan bahwa beliau itu seorang ulama yang masyhur. Jadi beliau jamaah isya seperti biasanya. Selesai jamaah isya, Imam Ahmad bin Hanbal itu pingin untuk istirahat sejenak. Tapi ternyata oleh marbotnya diminta untuk keluar dari masjid, diusir sama marbotnya, tidak boleh tidur di masjid. Padahal kalau tadi marbotnya tahu ini adalah ulama besar, pasti dipersilahkan, bahkan dikasih penginapan. Tapi ini enggak, karena beliau tawadhu, tidak mau menyampaikan siapa beliau. Beliau hanya menampakkan bahwa dirinya seorang musafir saja. Nah, setelah beliau itu ya sedang ramai dengan namanya marbot tadi, didorong-dorong sampai keluar, tiba-tiba ada seorang penjual roti yang lewat. Nah, seorang penjual roti yang lewat mendengar kok ada rame-rame, ada apa? Si penjual roti ini mendekat, kemudian setelah tahu bahwa ada seorang musafir yang membutuhkan tempat untuk istirahat, dipersilahkanlah oleh penjual roti ini untuk singgah di rumah penjual roti tadi. Nah, ketika beliau sedang ingin istirahat, Imam Ahmad bin Hanbal ini dah bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena di dekat kamarnya itu adalah dapur. Dan di dapur itulah setiap dini hari yang punya rumah ini sedang membuat adonan roti, klotak, klotek, klotak, klotek gitu ya. Terus suaranya tidak bisa nyenyak. Tapi bukan suara klotak-klotek itu yang membuat Imam Ahmad itu tidak bisa tidur. Tapi beliau penasaran. Di setiap beliau itu sedang membuat adonan, itu terdengar sayup-sayup suara zikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini bacaan zikir apa? Istighfar. Ini adalah salah satu bukti ketika meninggalkan maksiat menuju kepada ketaatan. Artinya beliau itu melepaskan dosa-dosanya, terus beristighfar, mohon ampun kepada Allah, mendekat terus ya kepada Allah, minta untuk dihapuskan dosa-dosanya, lepaskan dari maksiat. Apa yang terjadi? Masya Allah. Di sini baru ya ternyata terungkap. Setelah jelang sholat fajar, sebelum sholat qobliyah subuh, itu berpas-pasan yang punya rumah dengan Imam Ahmad bin Hanbal ketika hendak berwudu, berpapasan. Kemudian bertanyalah sang tamu ini, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, wahai ahli bait. Ahli bait ini maksudnya bukan ahli bait keturunan Rasul, bukan, tapi ahli bait itu yang punya rumah, ahli bait, baitun rumah, ya. Jadi yang punya rumah, wahai ahli bait, sesungguhnya aku tadi itu mendengar engkau itu terus melazimkan, mendawamkan kalimat istighfar. Ya. Itu sejak kapan kau melazimkan, mendawamkan ini? Apa jamnya punya rumah? Sejak aku memulai berdagang roti. Artinya sudah lebih dari 30 tahun yang lalu, saya itu setiap hari terus seperti ini kalau membuat adonan roti. Kemudian ditanya lagi oleh tamunya, oleh Imam Ahmad, sesungguhnya di saat engkau melazimkan, mendawamkan ini, di jalan penuh ketaatan ini, fadilah apa saja yang sudah kau peroleh? Maka apa jawabnya yang punya rumah? Sungguh tidak ada satupun hajatku yang tidak diijabah oleh Allah. Artinya apapun dicukupi sama Allah, kecuali satu. Perhatikan kalimat ini, semuanya diijabah oleh Allah kecuali satu. Langsung bertanyalah Imam Ahmad bin Hanbal, apa itu satu yang belum diijabah itu? Jadi di sini Imam Ahmad itu bukannya tidak tahu fadilahnya istighfar, tapi beliau penasaran dengan yang punya rumah ini. Apa tadi hajat yang belum diijabah sama Allah? Kemudian ya yang punya rumah baru berkata begini, saya itu sedang belajar kitab hadis. Itu pengarangnya namanya adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal dari Basrah. Saya itu pingin sekali berjumpa dengan imam tersebut. Saya itu berdoa kepada Allah ya. Dan baru-baru ini saya sejatinya bermunajat, tapi belum diijabah oleh Allah. Lalu apa yang terjadi? Imam Ahmad bin Hanbal itu langsung memeluk yang punya rumah tadi sembari meneteskan air mata. Allah ya Rabb, ketahuilah fulan, sesungguhnya ya, dari wasilah istighfarmu tadi, doamu tadi, di zona ketaatanmu tadi, itulah yang menjadikan aku itu diketuk hatiku untuk berangkat ke Baghdad, dan aku harus diseret-seret, didorong-dorong oleh marbot masjid, dan aku harus menginap di rumahmu dan berjumpa kepadamu. Ini adalah mustajabnya doamu dengan wasilah engkau menghilangkan maksiat menuju ketaatan dengan wasilah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi pertanyaannya, dari semua hajatnya penjual roti tadi, ada nggak yang nggak diijabah sama Allah? Nggak ada.
Jadi ini fadilah yang pertama. Allah akan memberikan kecukupan meskipun tanpa harta sekalipun. Pengen apapun Allah mudahkan, Allah lancarkan. Ini yang pertama. Yang kedua kita lanjutkan. Kalau tadi yang pertama adalah aghnahullahu ta'ala min ghairi malin, ya, maka yang kedua adalah wa ayyadahu min ghairi junudin. Allah akan memberikan kekuatan kepadanya tanpa disertai pasukan. Jadi Allah akan memberikan kekuatan kepada kita tanpa kita disertai dengan apa? Pasukan. Tanpa kita mempersiapkan bantuan orang-orang di sekitar kita, pasukan, ya teman-teman, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Masya Allah. Artinya apa? Allah langsung ya akan mengirimkan bala bantuannya untuk menghadirkan pertolongan kepada kita. Ini contohnya kapan? Coba ingat-ingat sekali lagi kisahnya tentang Rasulullah SAW ketika beliau di tahun kedua Hijriah. Ada yang sudah khulasatul yakinnya sudah mulai juz. Setelah hijrah itu berarti juz 2. Ya, juz 1 kan dibagi menjadi 2. Sebelum mendapat wahyu setengah juz, ya, setengah jilid 1. Kemudian setengahnya adalah mulai saat beliau mendapatkan wahyu. Nah, di jilid yang kedua atau juz 2 khulasatul yakin itu kan sudah mulai membahas tentang Rasulullah hijrah. Perang Badar itu terjadi tahun berapa Hijriah? Perang Badar di tahun yang kedua Hijriah. Tahun berapa Mas Catur? Tahun kedua. Nah, di tahun kedua saat ya Masya Allah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, itu ada peristiwa perang Badar yang sangat masyhur terkait dengan ini, ada kaitannya dengan tadi fadilah yang kedua. Allah memberikan kekuatan tanpa disertai pasukan. Maksudnya apa? Ketika kaum muslimin saat itu jumlahnya hanya terbatas, itu sudah gabungan dari kaum Ansor, kaum Muhajirin, itu hanya 313 jumlah totalnya. Sementara lawannya berapa? 1000. Jadi 313 lawan 1000. Kalau hitung-hitungan dengan matematika, dengan logika, menang mana kira-kira? Bahkan bukan hanya jumlahnya saja. Kaum Quraisy dengan persenjataan lengkap, sementara kaum muslimin cuman 2 kuda. Cuman 2 kuda. Yang lainnya dibantu dengan unta. Kalau perang, unta sama kuda cepetan mana? Kuda. Kaum Quraisy dengan persenjataan lengkap, sementara kudanya kaum muslimin saat itu dari 313 orang cuma 2 kudanya. Masya Allah. Itu kalau hitung-hitungan secara logika tidak masuk akal untuk bisa menang. Tapi inilah salah satu fadilahnya orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di jalan ketaatan. Allah kirimkan bantuan pertolongannya langsung. Dengan Allah mengirimkan apa di perang Badar? 5.000 malaikat. 5.000 malaikat. Jadi Allah langsung yang mengirimkan pasukan. Allah langsung yang memberikan bantuan bagi orang-orang yang taat. Jadi kita bisa mengambil pelajaran. Ini kisah tentang 5.000 malaikat ini, detailnya perang Badar ini juga ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 122 sampai dengan 126. Nanti bisa ya para santri cek lagi Quran surah Ali Imran ayat 122 sampai dengan 126. Ini detailnya tentang kisah perang Badar, di mana Allah memberikan pertolongan kepada kaum yang lemah, ya. Tapi lemahnya ini disertai dengan ketaatan, maka Allah akan kirimkan bantuan pertolongan yang sangat luar biasa. Nah, kalau tadi yang kedua adalah wa ayyadahu min ghairi jundin, ya junudin. Wa ayyadahu min ghairi, ya. Ada yang menyebutnya jundin, ada junudin, ya. Lebih ke arah kalau kita maknanya lebih ke jundin. Wa ayyadahu min ghairi jundin. Ya, bahwasanya Allah berikan kekuatan kepadanya tanpa disertai pasukan. Nah, yang ketiga adalah wa a'azzahu min ghairi ashiratin. Ya. Wa a'azzahu min ghairi ashiratin. Apa itu? Allah akan mengalahkan musuhnya bukan dengan bantuan sukunya. Jadi Allah akan mengalahkan musuhnya bukan dengan bantuan sukunya. Artinya apa? Kalau kita itu diberikan kekuatan saja, itu belum tentu menang. Tapi kalau Allah sudah mengalahkan musuh kita, sudah pasti kita akan dimenangkan oleh Allah.
Artinya di sini kita itu akan dimenangkan oleh Allah meskipun ya tanpa bantuan kelompok kita, golongan kita, suku kita, kaum kita. Tapi siapa yang menolong kita? Allah langsung yang menghadirkan pertolongannya. Jadi fadilah dari kita, ya Masya Allah, meninggalkan maksiat ketika kita beralih untuk semakin menuju taat, itu fadilahnya luar biasa. Dan taat itu tidak bisa lepas dari yang namanya ketakwaan. Yang namanya taat itu artinya taat itu pasti kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan pondasi dari ketaatan itu sudah pasti adalah apa? Iman. Pondasi dari ketaatan adalah iman. Maka sebagaimana dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura," ya, jika sekiranya penduduk sebuah negeri itu amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka semuanya berkah dari langit dan bumi. Masya Allah, Allah akan kirimkan keberkahan dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas. Artinya apa? Ya, segala kemudahan itu akan Allah hadirkan kepada kita. Dan itu semuanya selalu disertai, harus selaras dengan keimanan dan ketakwaan kita. Itulah sejatinya hakikat taat atau taat. Maka hati-hati sekali, santri-santriku yang senantiasa dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah. Kalau kita itu kok terus diberi nikmat oleh Allah tapi tanpa disertai ketaatan, hati-hati. Itu bukanlah nikmat, tapi itu adalah istidraj. Karena sejatinya kenikmatan yang sesungguhnya adalah manakala hal-hal yang baik-baik yang Allah dekatkan itu selaras dengan semakin bertambahnya ataupun terjaganya ketaatan kita atau ibadah-ibadah kita. Jadi kalau kita merasa kok ibadah begini-begini saja nih, ibadah biasa-biasa saja, kok nikmat terus dikasih, diguyur terus, maka silakan untuk dicek. Hati-hati, ini justru warning. Bisa jadi ini adalah istidraj dari Allah. Maka kita harus apa? Kembali lagi untuk melepaskan, cek lagi apa saja yang menjadi maksiat dalam diri kita, dan kita kembali untuk sungguh-sungguh menuju ketaatan kepada Allah. Maka berlakulah sebagaimana janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita sungguh-sungguh ini mencapai predikat takwa, taat sama Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar, dan juga memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka inilah pentingnya kita sungguh-sungguh untuk menuju, ya, menjadi hamba-hamba yang taat. Maka Allah akan anugerahkan 3 hal ini sebagaimana dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa saja 3 hal tadi? Yang pertama, ya, Allah memberikan kecukupan meskipun tanpa harta. Yang kedua, ya, Allah akan memberikan pasukan, artinya bala bantuan kepada kita meskipun kita tanpa pasukan. Yang ketiga, ya, Allah akan mengalahkan musuh-musuh kita, ya, dengan bantuan, tanpa bantuan suku kita atau kelompok kita. Artinya, siapa sih musuh kita sejatinya saat ini? Siapa musuh kita? Nafsu kita, yang mudah sekali terperdaya oleh was-was, oleh bisikan-bisikan dari syaitan. Maka kalau kita sungguh-sungguh nih dalam menuju ketaatan, godaan, bisikan itu tidak akan mempan kepada kita. Nah, kalau saat ini kok kita masih mudah sekali, ya, sudah adzan gitu ya, sudah lebih dari adzan itu jam 11.46 ya kalau zuhur, sampai jam 12 lebih 10 itu masih jalan srek, masih nyalain keran gitu ya. Masya Allah, ini bisikan-bisikannya dahsyat banget ini. Ini ngakunya taat nih. Allah sudah panggil,
ya, panggilnya jam 11.46. Ya, muadzinnya udah selesai tuh sholat, ya, qobliyahnya tuh. Udah sampai dikit sampai sudah habis tuh, mau ngucapin apa lagi gitu ya, Mas Faruk sudah habis tuh nungguin ya. 11.46 adzan. 12:10 baru komplit personilnya. Baru komplit jamaahnya. Berapa menit tuh dari 11.46 sampai 12:10? Padahal jarak kita itu dekat atau tidak dekat kira-kira? Jarak kamar kita menuju masjid itu ini mudah banget sejatinya, dekat banget kan? Masya Allah. Ya, itu tidak punya cuman hari ini saja, kemarin saja juga sudah Ustaz tungguin gitu ya. Kok tidak datang sampai 12:10 baru ya. Ayo komat. Itu pun harus dikode dulu. Kalau dah ya belum datang. Ya Masya Allah. Makanya di sini kita juga harus belajar. Yang namanya kita pelajari harus kita praktekkan. Kalau ngakunya kita taat, seruan itu hayya 'alal falah. Ya. Itu ya di situ kita juga harus apa? Sami'na wa ata'na. Artinya sudah sungguh-sungguh siap di situ, siap di tempat itu. Hayya 'alal falah. Kita diminta kan, marilah menuju kita kemenangan. Tapi menang itu diawali dari mana? Hayya 'alas shalah. Jadi jarak antara sholat dengan kemenangan sangat dekat. Jadi kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah, dimudahkan segala sesuatunya, yuk kita juga perbaiki sholat kita dan juga kita perbaiki ketaatan kita dengan membuktikan sungguh-sungguh. Kalau kita itu sudah diseru oleh Allah, adzan itu kan panggilan Allah. Maka bergegaslah. Kalau perlu sebelum dipanggil kita sudah siap. Maka inilah sejatinya kenapa hajat-hajat kita itu kok nggak on time diijabah sama Allah. Kenapa kira-kira? Karena kitanya belum on time dalam memenuhi panggilannya Allah. Pengen nggak kira-kira? Pengen sesuatu langsung Allah ijabah? Nah ini harus diperbaiki dulu. Kitanya juga harus on time memenuhi panggilannya Allah. Bagaimana mungkin kita maksa kepada Allah, ya Allah tolong ya Allah ijabah saat ini, saya pengen on time ya Allah, tapi kitanya sendiri belum on time memenuhi panggilannya Allah. Ini kalau dinalar aja tidak masuk. Betapa kitanya inginkan sesuatu yang besar, tapi kitanya sendiri tidak mau mengikuti kepada yang maha memberi kita. Yang maha memberi kita siapa? Allah. Allah sudah panggil kita. Allah maha hadir selalu menyertai kita, tapi kitanya yang nggak mau segera hadir. Alasannya masih apa? Nanggung, baru masuk kamar, baru istirahat, selesai tadi madin, baru selesai tadi ya kelas KBM, nanggung, bentar, gitu ya, Masya Allah. Kalau kita panggilan Allah saja kita kan, maka yang wajar jika Allah masih apa? Tidak segerakan hajat-hajat kita. Maka yuk sungguh-sungguh kita amalkan, kita praktekkan untuk senantiasa kita semakin menuju kepada kemuliaan taat. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Semoga memberikan keberkahan kita untuk semakin bekal kita semakin ya dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang sholih, hamba-hamba yang muttaqin, yang senantiasa kita nanti juga selamat dan juga bisa menyelamatkan orang-orang terkasih, termasuk kedua orang tua kita maupun nanti anak-anak kita. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya kita baca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.